Salam aleihim, bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Saya mau menjawab pertanyaan dari seorang ibu muslimah, namanya Ibu Halimah ya. Ibu Halimah ini sering mendengarkan tayangan saya dari kota Semarang, Jawa Tengah ya. Dia tanya begini, Pak Pendeta HTD, apa alasan Pendeta HTD keluar dari gereja, dia sebut mainstream gitu. Ya keluar dari Tritunggal gitu aja lah ya. Jadi ini alasan HTD keluar dari Tritunggal. Lalu dia lanjutkan, apakah karena Bapak kecewa dengan para pendeta-pendeta itu ya. Tentu saja salah satunya ya Bu Halimah, salah satunya. Pertama, kenapa saya keluar dari mainstream gereja Tritunggal yang bahkan saya dengan sangat mantap menyebut Tritunggal Maha Sesat gitu. Pertama tentu karena saya dibuka pikiran mengerti kitab suci. Itu dulu standarnya Bu ya, itu dulu Bu Halimah. Lukas 24 ayat 45, Matius 22 ayat 29. Di Matius 22 ayat 29 Yesus bilang, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Ya. Jadi orang itu kalau nggak ngerti kitab suci, ya toh, itu sesat Bu. Ya. Demikian pula Lukas 24 ayat 45, maka Yesus membuka pikiran mereka mengerti kitab suci. Jadi yang bisa membuat seseorang paham tentang Alkitab itu Yesus Bu. Ketika saya memulai menyembah Yesus satu-satunya Allah. Nah, awalnya dari situ Bu. Ketika saya menyembah Yesus satu-satunya Allah, baru Tuhan buka itu Alkitab ya. Ya, Tuhan buka pengertian ya. Karena menggenapi Lukas 24 ayat 45. Tapi yang paling pertama adalah saya sembah Yesus dulu, satu-satunya Allah. Udah nggak nyembah Bapa, enggak. Lalu dibuka semua ya. Lalu saya memutuskan untuk keluar dari gereja mainstream Tritunggal Maha Sesat. Lalu hebohlah Bu ya. Mulai dari doa Bapa kami jangan dilakukan lagi gitu. Anda mau bantah pakai apa tetap benar gitu. Tetap benar yang disampaikan HTD. Memang doa Bapa kami sudah tidak relevan. Bapaknya tidak ada. Lalu terus berlanjut Bu ya, terus berlanjut ya. Ya, sampai dijelaskan bahwa ternyata Bapa itu tidak ada, dan yang paling penting Bapa tidak pernah jadi Allah. Ya. Ya, boleh diteliti ya. Bapa tidak pernah disembah sebagai Allah. Yang disembah adalah ya Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Lalu apakah saya kecewa dengan para pendeta-pendeta? Salah satunya ya. Bagaimana ketika saya mengambil keputusan untuk keluar dari gereja mainstream Tritunggal Maha Sesat. Waktu itu saya dimentori oleh Gilbert Lumoendong dan Yosua Tewu ya. Bagaimana dua pendeta ini yang malang melintang di medsos gitu. Jadi mentor saya, ternyata Pak Bu mengecewakan, betul ya. Ternyata yang disembah bukan Yesus. Yesus itu nomor sekian. Gereja ditinggikan, diagung-agungkan. Bapa yang jelas-jelas bukan Allah diagung-agungkan setinggi langit. Sementara Yesus yang 100% Allah itu malah direndahkan ya oleh pendeta Joshua Tewu, Gilbert Lumoendong. Waktu itu masih banyak, ada Ezra Alfred Soru, ada Erastus Sabdono, kemudian ada Stephen Tong dan Yesaya Pariaji, dan yang sudah meninggal itu Pak siapa itu dari yang Kelapa Gading itu ya. Iya, dari Mawar Saron itu ya. Itu dulu yang sedang beredar itu di malang melintang di medsos. Ternyata semua sama ya, Bu Halimah. Ibu kan dari orang Muslim ya. Saya mau kasih tahu Bu Halimah, ternyata semua pendeta yang beredar di medsos itu, yang dengan semua pengajarannya itu intinya sama.
Mereka menyembah Bapa yang jelas-jelas bukan Allah. Tidak pernah ada satu ayat pun di Alkitab ada orang nyembah Bapa. Yang disembah itu Allah. Ya. Yesus dengan sangat clear membedakan antara Bapa kekal dan Bapa kiasan Yesus. Bapa kekal adalah Yesus sendiri. Contohnya Yohanes 4 ayat 23. Penyembah yang benar akan menyembah Bapa. Nah, siapa Bapa yang disembah ini? Tentu saja bukan Bapa yang waktu Yesus sujud atau Bapa yang doa Bapa kami. Ya. Bukan itu, tentu saja Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat 5 yang tak lain bukan adalah Allah Alfa Omega Yesus Kristus. Kalau Yesus bilang aku akan kembali kepada Bapa, kepada Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu, ya. Jadi Yesus naik ke surga kembali kepada Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Misalnya di dalam Yohanes 20 ayat 17. Tentu yang dimaksud adalah Allah itu sendiri. Siapa Allah? Ternyata Wahyu 21 ayat 7, Allah ya Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 16 ayat mungkin di ayat 28 begitu ya. Aku datang dari Bapa, aku ke dunia, dan aku akan kembali kepada Bapa. Bapa yang mana yang Yesus kembali? Tentu saja Bapa kekal. Di dalam Yesaya 9 ayat 5, yaitu Yesus sendiri. Ya, ini yang tidak dipahami oleh semua pendeta, sehingga itu salah satu pemicunya Bu Halimah, sangat mengecewakan saya ya, dan sangat tidak alkitabiah ya. Mereka tidak paham yang namanya secara temporere hanya sementara Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Ayat Alkitab sudah membuktikan tidak ada rasul-rasul yang membaptis Bapa, Anak, Roh Kudus dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, enggak ada. Tidak ada rasul-rasul yang doa Bapa kami. Ayo, siapa bisa tunjukkan? Meskipun Yesus itu menyuruh kalian berdoalah kepada Bapa kami yang di surga, bla 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 bla. Pertanyaan sederhana, tunjukkan kalau ada rasul yang melaksanakan perintah itu. Nggak ada. Rasul-rasul nggak ada yang doa Bapa kami. Ayo, bisa tunjukkan nggak? Maka Petrus berdoa kepada Bapa kami yang di surga. Ada nggak? Nggak ada. Nah, pendeta-pendeta yang malang melintang di media sosial yang itu tidak ada satupun yang paham seperti ini. Makanya saya keluar dari arus mainstream Tritunggal Maha Sesat. Ya, lalu ya dengan terus ya toh, saya menyatakan kebenaran yang alkitabiah bahwa Bapa tidak pernah ada. Termasuk nanti juga akan terjadi revolusi nisan, Bu. Nisan orang mati. Sekarang ini kan tulisannya telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, begitu toh? Padahal Bapa di surga tidak ada. Yang ada itu Yesus. Dan Yesus tidak pernah dipanggil Bapa. Tunjukkan ayat Alkitab yang Yesus mengatakan aku ini Bapa, nggak ada. Aku ini Alfa Omega, Maha Kuasa, ya, Tuhan Allah, ya. Ya. Jadi tidak pernah ada Yesus minta dipanggil Bapa, ya, tidak pernah ada. Jadi Bapa yang kalian sembah, yang disembah oleh para pendeta-pendeta ini adalah Bapa kiasan Yesus Allah. Yang jadi Allah itu Bapanya, Bapa apa Yesusnya? Yesus. Karena Bu Halimah, karena betul-betul salah nyembah Allah. Aduh Bu, makanya saya memutuskan untuk keluar ya. Padahal itu saya sudah 35 tahun di gereja mainstream penyembah Tritunggal itu Bu. Saya memutuskan keluar itu kurang lebih 4 tahun lalu, kurang sih, masih 3,5 tahun lalu. Karena saya 2018 ya, 2018 bulan April atau Mei itu saya keluar. Nah sekarang kan baru Desember 2021, berapa itu? Ya hampir 4 tahun ya. Nanti kalau April 22 ya, baru 4 tahun ya. Itu Bu. Jadi kalau Ibu sekarang melihat semua tayangan YouTube kami, YouTube saya yang jumlahnya 4.000 itu Bu ya. Ibu mau tanya apa saja bisa ya. Dan terus Bu, saya membaptis banyak orang ya. Sudah hampir 1.000 ini Bu yang saya baptis ya. Hampir 200 diantaranya dari umat Muslim. Bukan saya pernah menginjil door to door, enggak Bu. Tapi dengan tayangan seperti ini ya,
Saya memang dihujat, dicaci maki oleh kelompok pendeta-pendeta Tritunggal Maha Sesat, mulai dari Alfred Esra Soru, ya, Niko Nyotora Harjo dan the Gang dan anak buahnya itu, kemudian juga dari Yesaya Pariaji, juga dari Erastus Sabdono, dari kelompoknya Gilbert Lumoendong, dari kelompoknya Yusua Tewu. Semua itu menghujat saya, Bu. HTD itu sesat, maha sesat katanya. Lah buktikan, tak tantang debat nggak ada yang berani. Ya, Alkitab kok mau dilawan? HTD itu cuma memberitakan kebenaran Alkitab kok, tok kok ya. Yang kalian sembah itu bukan Allah, itu Allah yang bukan Bapa itu, dan tidak pernah ada di surga ada Bapa, ya. Gitu, Bu. Jadi supaya Bu Halimah tahu, seperti itulah kenapa saya keluar dari gereja mainstream selama 35 tahun. Saya tekuni, aku nyesel, Bu. Nyesel senyesel-nyeselnya, Bu. Ya. Malah mendingan jadi orang muslim loh, Bu. Orang muslim itu masih rada nanti arahnya itu ke Isa Ruhullah wa kalimatuhu. Tapi kalau Nasrani itu benar-benar penyembah Bapa, itu benar-benar itu Bapak iblis, Bu. Benar-benar, Bu. Mereka berkedok, itu yang disebut serigala yang menyamar sebagai domba, itu ya para pendeta-pendeta itu, Bu. Para romo-romo itu, Bu. Coba, Bu, yang disembah salah, Bu. Salah sembah Allah itu kan paling fatal ya, paling fatal sedunia. Kalau orang itu salah nyembah Allah. Kalau sekedar salah merayakan Natal, salah memahami Natal, salah memahami itu sih nggak apa-apa ya. Ya, tetapi kalau salah nyembah Allah itu kan paling fatal tuh, Bu Halimah, ya. Allah yang disembah oleh gereja mainstream Tritunggal Maha Sesat itu ya si Bapa itu, si Ayah itu, si Bapa, si Ayah, si Dedi itu. Mereka tidak pernah menjadikan Yesus Kristus satu-satunya Allah. Itu, Bu, jawaban dari saya. Ya, semoga menjadi tausiah yang baik untuk Ibu. Ya, kalau Bu Halimah mau tobat, mau dibaptis di Semarang ada itu, Bu, ya. Ya siapa tahu ya tuh dengan tayangan tausiah seperti ini, Ibu, berarti benar, memang benar. Pak HTD itu benar, memang Allah yang benar. Satu-satunya itu ya Yesus Kristus. Ya. Ya, kalau ada orang-orang dari kelompok Ibu yang tobat, ya kan dilihatin Yesus. Oh ya, Pak, saya melihat Yesus. Pernah ada nggak, Bu, yang melihat Bapa? Pernah nggak? Nggak ada ya. Itu bapaknya bertanduk, Bu. Bapak iblis yang disembah oleh pendeta-pendeta Nasrani yang berkeliaran itu, Bu. Berkeliaran di medsos itu, yang nipu-nipu pakai tipuan mesmerism, sihir, tepuk-tepuk, sembuh. Itu tipuan semua, Bu, ya. Ya, demikian pula pendeta spesialis setan, bisa masukin setan ke botol, itu nipu semua, Bu. Ya, karena memang Tuhan mereka adalah perutnya. Filipi 3 ayat 19, ya. Ya. Gitu ya, Bu, ya. Kalau Ibu dijamah Roh Kudus, terus mau terima Yesus sebagai satu-satunya Allah, satu-satunya juru selamat, wes enak, Bu. Enak. Paling enak agama atau keyakinan sedunia itu Kristen, Bu. Itu paling enak, yaitu dijamin selamat, tidak usah mikir tentang perbuatan baik, sebab perbuatan baik disediakan Gusti Allah, Bu. Paling penak itu memang jadi orang Kristen. Tapi Kristen yang benar, Bu, ya, penyembah Yesus Kristus. Jangan Kristen abal-abal Nasrani, penyembah Bapak Iblis. Jangan, Bu. Kalau para Nasrani itu nggak ada yang selamat itu, Bu. Bohong kalau mereka mengklaim bahwa kami juga masuk surga meskipun kami penyembah Bapa. Bohong itu. Kalau paling enak itu jadi Kristen, Bu. Ya, penyembah Yesus Kristus, ya. Soal perbuatan baik nggak usah dipikirin, Bu, karena 2 Timotius 3 ayat 17, ya. Perbuatan baik itu bahasa Jawanya ngintil, Bu, ngintil sama kita, ngikutin kita, Bu, disediakan Allah. Itu enaknya, Bu. Asal jangan melakukan dosa yang maut. Baik, begitu ya, Bu Halimah di Semarang. Kalau Ibu digerakkan Roh Kudus mau tobat untuk terima Yesus, di Semarang ada hamba-hamba Tuhan, cabang-cabang kami. Kalau mau ke Jakarta ya monggo, ya, nanti tak baptis sama saya, ya.
Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.